Yo guys, welcome back to my YouTube channel Hatta Fadli. Hari ini seperti malam-malam minggu sebelumnya, kita selalu membahas tentang cinta atau melakukan PDKT secara dalam terhadap pasangan yang ingin kita gebet. Akhirnya kita nanti bakal jadi di situ. Seperti biasa, saya selalu bersama sahabat saya di sini, Bro Moko. Yeah. Oke guys, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa di like, di share, di komen, dan juga di subscribe agar kita bisa upload video setiap malam minggunya. Yuk. Oke, 1, 2, 3, subscribe. Nah, kali ini apa nih bro yang bakal kita bahas hari ini? Ya, tentu untuk hari ini kita akan bahas tentang albot PDKT ya. Wow. Tentang segala sesuatunya, hal-hal yang berbau PDKT. Oke. Karena selama ini banyak yang salah, kurang efektif, pokoknya kurang segalanya lah. Akhirnya mengalami kegagalan berarti di sini. Oke deh. Banyak yang salah kaprah juga tentang PDKT. Nah, untuk kali ini kita akan luruskan itu semua dan semoga bisa membantu teman-teman yang lagi nonton ini. Nah, untuk poin pertama itu PDKT itu berdasarkan dari huruf P, D, dan K, terus T. Nah, jadi gokil. Nah, jadi kalau untuk PDKT itu kan artinya pendekatan, ya kan? Pendekatan. Nah, jadi kalau istilah kerennya itu kita PD dulu. PD dulu baru KTKT. Keren banget. Artinya berarti ada arti di situ ya. Yang selama ini orang pada nggak tahu tuh. Iya benar. Artinya tuh percaya diri dulu. Nah, baru berkata-kata. Iya. Jadi selama ini kita pengen punya pasangan, tapi kita nggak percaya diri. Nah, itu selalu. Jadi kita tentu untuk PDKT itu harus ada kualitas diri dulu. Tingkatkan kualitas diri dulu. Terus kita harus cari tahu pasangan seperti apa yang kita inginkan kayak gitu. Kalau kita udah tahu tipe pasangan yang kita inginkan, itu biasa PDKT agak lebih lancar. PDKT. Lanjut gimana bro? Nah, kalau PDKT sudah lancar kan otomatis bisa pacaran lah nanti ke depannya, ya kan? Dilihatnya sama pasangan itu terlalu serius banget jadinya, akhirnya bisa mengakibatkan orang beranggapan bahwa ilfil nanti keluar. Iya benar, terlalu serius. Ya mungkin di posisinya mungkin nggak salah ya, nggak salah. Kita pengen menunjukkan bahwa kita ini baik. Kita ingin menunjukkan bahwa kita ini setia, tapi itu terlalu serius. Ini masih di PDKT. PDKT itu kan pra pacaran ya, sebelum pacaran. Ya kan, sebelum pacaran. Jadi belum tentu pacaran kayak gitu loh. Jadi gak usah terlalu serius lah. Gak usah apalagi sampai ngasih fasilitas-fasilitas di pacaran. Kasih makan, traktir makan nggak masalah sebenarnya. Cuma jangan terlalu sering. Ya, mungkin berbagi rezeki kan nggak masalah lah. Nah, nanti fasilitas-fasilitas pacaran itu kayak antar jemput, SMS setiap hari, atau chat setiap hari, telepon setiap hari. Itu kan fasilitas pacaran. Akhirnya kita yang terlalu menggebu-gebu ya, pasangan yang kita gebet tadi akhirnya merasa biasa aja. Intinya jadi PDKT itu antara cewek sama cowok itu ketemunya di tengah, Pak. Oh gitu. Iya, ketemunya di tengah. Jangan ke area cowoknya juga, jangan juga ke area ceweknya juga. Jadi sama-sama ketemu di tengah. Namanya juga berpasangan. Terus kenapa juga nggak boleh untuk ngasih fasilitas pacaran pas di PDKT itu kalau masih PDKT aja udah ngasih hal-hal yang berbau pacaran, kenapa mesti pacaran? Oh iyalah. Ya kan? Udah ngasih kayak apalagi juga pas pacaran jangan juga kasih fasilitas yang untuk pernikahan. Kerja kasih gaji. Ya kan? Ngapain nikah gitu loh, udah dapat gaji kan? Udah dapat ya. Atau tinggal satu rumah gitu kan. Poin selanjutnya. Untuk poin selanjutnya jangan buang waktu dengan yang tidak responsif. Jadi kalau misalkan udah kita gebet, tapi dia jarang balas respon dari kita, itu berarti salah satu ciri-cirinya lah ya kan? Ya itu salah satu ciri-cirinya. Itu dilanjutin apa enggak kira-kira bro? Sebaiknya enggak. Sebaiknya enggak. Apakah kita perlu tanya dulu apa enggak usah? Oh nggak usah ditanya. Nggak usah ya. Biasa kelihatan kok. Misalnya kayak kita WA dia nggak balas. Atau balasnya singkat. Balasnya singkat. Oh, hehehehe. Kok gitu? Kok bisa? Pokoknya dia nggak responsif lah. Dia di jalan, dilihat ntar ya. Nanti tapi nggak ada juga dia ngubung-ngubungin. Ya udah. Gak usah, itu mundur aja kayak gitu. Poin selanjutnya adalah stop mengumbar hal yang berbau kesedihan di medsos. Oh, berarti ada yang saya lihat, misalkan kita mau gebet cewek tapi kita di situ
melihatkan bahwa kehidupan kita tuh sedih banget. Ya benar. Akhirnya orang itu ngeliat, kok begini sih. Ya. Kan? Nah awalnya mungkin misalnya pertemuan ya antara cewek atau cowok nih. Biasa kalau cewek ini gayanya cewek nih biasa nih. Ya kan, dia nulis status entah itu di Instagramnya atau di Facebooknya ya kan. Kalau yang sedih-sedih biasa tuh yang datang cowok-cowok yang sepian tuh ya, yang superhero ya kan. Kamu kenapa? Cerita dong sama aku gitu kan. Yang akhirnya si ceweknya jadi ilfil kan. Baru nanti sudah berpikir bahwa itu trik basi tuh. Cowok berkualitas tinggi itu dia nggak pernah ngumbar-ngumbar itu di media sosial. Kesedihan pasti ada, masalah pasti ada, tapi tetap dihadapin sendiri. Sebenarnya lebih ke misterius sih, cool lah. Itu lebih tepatnya kayak gitu. Selanjutnya ya, jangan terlalu lama PDKT. Kira-kira target bro, ini kan harus ditargetkan kayak gini. Ada juga PDKT, dulu saya punya temen itu dia PDKT sampai 2 tahun. Itu PDKT atau kredit motor. Nah untuk PDKT paling lama itu 1 bulan. 1 bulan itu udah lebih dari iya sih, lama banget tuh 1 bulan lah. Dengan maksimal jalan atau ngedate-nya itu 4 kali. 4 kali jalan. Kalau lewat dari itu udah masuk kategori teman biasanya. Ya, itu pokoknya jangan PDKT. Tujuan kita apa sih PDKT itu? Pengen pacaran kan? Bener. Mungkin kebanyakan entah itu cewek, entah itu cowok pasti berpikir sedikit lagi jangan deh, momentumnya nggak tepat. Saya kasih tahu ya, segala hal yang berbau PDKT itu adalah momentum. Nah, namun juga kita PDKT itu momentum. Kalau memang momentum nggak ada, kita yang ciptakan sendiri momentum itu. Iya, benar sih. Jangan nunggu momentum apa? Gedung runtuh, atau kebakaran, atau dia jatuh baru di sini sih tolong. Dibutuhkan sebenarnya keagresifan, tapi jangan terlalu over banget. Benar, benar banget. Karena kita yang kayak gini harus dipepet terus bro. Jangan dikira yang kayak gini dilumbar sedikit, tarik ya kan. Nanti kita muncul nanti hilang. Jangan. Nah, jadi itu jangan PDKT lebih dari 1 bulan. Gitu juga sebenarnya ketika kita masuk fase pacaran. Saya dulu punya temen, dia pacarannya itu sampai 5 sampai 6 tahun. Itu pacaran atau mau kredit mobil tuh. Sudah ditarik Pak sama leasing, jadi harus, dan ujung-ujungnya dia nikah sama orang lain kan. Kelamaan bos kayak gitu loh. Itu mau pacaran mau ngapain sih sebenarnya? Ini Indonesia gitu loh. Oke, untuk poin selanjutnya jangan PDKT dengan 1 orang aja. Ini pernah dibahas di video sebelumnya. Tonton dulu yang itu. Jangan PDKT dengan 1 orang aja. Nah, kalau khusus di cewek, dia paham konsep ini secara tidak langsung, secara tidak sadar, mereka paham konsep ini. Iya benar. Sebenarnya benar sih yang dibilang Psychoji, lebih banyak majalah cewek ketimbang majalah cowok. Sebenarnya cewek itu lebih pintar ketimbang cowok. Kenapa? Karena kalau untuk hal-hal yang begini itu semuanya cowok-cowok itu saling serang. Udah superhero, ibarat kayak singa yang terluka tapi tidak ingin ditolong. Ya kan? Iya. Nah, kalau cewek mereka saling berkumpul, saling membahas. Nah, jadi juga jangan PDKT dengan 1 orang. Kalau wanita dia paham konsep yang seperti ini. Sebenarnya ini dibilang bad boys nggak bro? Enggak. Ini masih karena kita semua mengumpulkan kan, belum memacari semuanya satu persatu. Kita kan dekat teman, konteksnya seperti itu lah. Ya, sebenarnya konteksnya kayak gini loh. Konsepnya dia seperti ini. Jadi ketika kita kenalan ya, kita misalnya anggap kita dapat nomor handphone 5 atau kenalan teman cewek 5. Ini khusus cowok ya misalnya ya. Teman cewek 5. Itu kan kalau untuk hal-hal di luar awam sana pasti kita dibilangnya apa? Playboy. Kalau kita sudah pacaran, kita melakukan hal kayak gitu, nah itu baru disebut playboy. Iya sih, udah ada status masalahnya. Kalau di sini kan kita masih PDKT. Teman lah masih temenan. Jadi nggak ada salahnya ya. Nggak ada yang salahnya. Nah kalau PDKT kita satu dan terus itu gagal, apa kabar? Bener sih. Dan kita melewatkan satu kesempatan yang mungkin yang cewek yang sebelumnya kita pengen kenalan tapi karena kita berusaha untuk setia di satu cewek aja untuk PDKT, akhirnya yang satu nih yang mungkin masuk kategori kita dan dia mau sama kita, akhirnya lepas. Nah jadi dikumpulin aja gitu loh, dijadikan ruang lingkup sendiri kayak gitu loh. Jadi kita bisa pilih nanti dari antara 5 ini yang serak sama dan oke kita tuh yang mana sih. Jadi kita tuh nggak kecewanya terlalu berat. Ya benar. Nah kalau ini juga cewek paham dia konsepnya, dia paham. Makanya ketika kita ketemu sama gebetan kita yang cewek dan dia pasti ada cowok yang lainnya juga ngikutin. Nah dia kalau dia ngakunya pasti bilang teman. Nah kita juga kayak gitu. Jadi nggak usah terpatok, nggak usah terlalu terhakimi bahwa kita nih sebagai cowok playboy nih, ceweknya banyak.
Kalau kita pacaran atau kita sudah menikah dan banyak cewek-cewek lain di luar sana, nah itu baru playboy. Iya. Poin selanjutnya adalah stop berusaha PDKT dengan pacar orang lain. Wush. Janganlah kayak gitu kan. Jangan ganggu rumput hijau tetangga lah. Iya benar, karena ada beberapa orang di luar sana yang punya pemikiran bahwa kalau saya PDKT dengan pacar orang lain, apalagi yang punya masalah ya kan, hubungan yang bermasalah. Saingannya cuma satu. Kalau yang masih jomblo nih saingannya udah banyak. Salah. Salah itu sama sekali salah. Kenapa? Kalau kita PDKT dengan pacar orang lain, kita ngelawan atau kita bersaing sama yang pemenangnya, bro. Gitu. Gitu juga ketika mau menikah atau pacaran kan, jangan juga cari yang sudah ada beristri atau bersuami kan. Jangan. Masih banyak di luar sana. Masih banyak, please, masih banyak. Bapak nyesal nikah? Enggak. Kalau Bapak nyesel? Saya tidak. Kok kayak ada yang backing gitu? Setelah berpindah kerja ke tempat yang lain, ada yang hijau. Tapi tidak. Itu biasa, Pak. Itu memang konsepnya memang seperti itu. Iya. Senang hal-hal yang berbau indah gitu kan. Nanti dipotong aja ya bagian ini ya. Saya pulang nanti bahaya nih. Poin selanjutnya, stop be yourself atau stop menjadi apa adanya. Itu gimana tuh? Rumit tuh? Nggak rumit sebenarnya. Karena pada dasarnya kita tidak diciptakan untuk menjadi apa adanya, bro. Jadi mungkin ada yang punya prinsip atau punya pola pikir yang seperti kayak ngalir aja, bro. Kita bukan sampah, men. Iya sih. Yang dibuang di air baru ngalir, yang ikutin enggak. Janganlah ya. Kita semua manusia itu diciptakan untuk bertumbuh, untuk berkembang. Iya sih. Nah, itu biasanya punya pola pikir yang kerdil. Saya juga nggak senang konsep mengalir tuh, enggak sih. Enggak. Nanti tumbuh aja. Kita lah yang tumbuhan, men. Iya sih, kita manusia. Iya kan? Kita manusia. Jadi daripada be yourself, mending be your best self. Menjadi diri kita yang terbaik. Iya sih. Nah, gitu juga kita PDKT ya sama orang ya. Kita pasti pengen suka sama orang yang lebih baik, bukan yang apa adanya. Betul. Ya kan? Aku pengen gebet si A nih. Gebet si A. Tentu kenapa? Karena dia lebih baik daripada si B. Iya. Ya kan? Kalau semuanya apa adanya, terus kita punya konsep apa adanya, mending gak usah mandi, men. Iya sih. Gak usah sikat gigi. Nggak ada tantangannya, coy. Iya. Terus gak usah sisiran, gak usah pakai wangi-wangi, baju bagus. Apa adanya. Kan tau dia juga mau. Apa adanya. Dan jangan juga punya prinsip terima saya apa adanya, tapi situ nggak mau juga nerima apa adanya. Ya kan? Kayaknya itu berlanjut pas Ardi udah nikah tuh. Curhat, Pak. Untuk PDKT selanjutnya, poin selanjutnya adalah jangan memulai dari fase pertemanan. Jadi jangan pernah mulai dengan fase PDKT di area pertemanan. Banyak mulai bisa menghancurkan sebenarnya juga. Entah cewek atau cowok, kita memulai dari potensial pacar. Ketika kita memulai dari potensial pacar, jadi kita dilihat itu adalah sebagai pacar. Kalau ketika kita masuk dalam kategori teman, ya kita jadinya teman aja. Iya sih. Akhirnya terjebak apa? Friendzone, ya kan? Betul. Jadi tong sampah curhatnya dia. Betul. Akhirnya dia nggak mau, ya kan? Aku selama ini cuma temanan aja sih ngerasanya. Ini tiap hari temenin, dengerin curhatnya, jadiannya sama orang lain, ya kan? Ini kayak curhat ya. Kan bukan jadiin sama teman orang lain, Pak. Dia jalan sama teman lain. Teman yang lain. Terus nanti dia curhat sama teman yang lain juga. Iya, akhirnya. Ya kan? Akhirnya nih paralelnya udah benar-benar rusak. Kalau ketika kita PDKT, itu tentu ada fase-fasenya. Iya. PDKT, gimana tuh, bro? PDKT fasenya itu ada yang namanya keintiman. Itu yang pertama. Itu keintiman. Terus yang kedua sensualitas. Tentunya sensualitas bukan yang maksudnya yang kayak gimana. Bukan gitu. Yang tanda kutip itu tadi ya. Bukan yang 19 detik itu ya. Iya. Bukan yang itu, maksudnya seperti kayak sentuhan atau lus-lus rambut kayak gitu kan. Biasanya kalau cewek ini paham nih konsepnya kayak gini nih. Biasanya dia manja-manja. Itu PDKT. Di situ juga kita bisa ngelihat apakah ini PDKT-nya mau dilanjut atau enggak. Oh gitu. Jadi berarti kita ngeliat responnya tadi terhadap yang kita gebet berarti ya. Ya, tentu ini pasti naik ke atas ya. Pastinya tuh naik ke atas itu ada tahapannya, itu pasti naik ke atas. Dari sentuhan, ingat sentuhan bukan grepe-grepe. Iya. Ya, bukan grepe-grepe loh ya, ditempeleng. Sejauh ini sih itu saja dulu poin yang kita akan sampaikan ya.
Oke bro, dari tadi kan kita ngomong sampai jet, thank you banget udah dijelasin ke teman-teman semua yang di rumah. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian dan tidak mengalami kegagalan lagi dalam mendekati pasangan kalian. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe agar kita bisa upload lagi di next week berikutnya. Saya Hatta dan juga Moko. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and peace.